Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang unsur pembantu pimpinan dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Bahwa pada periode Muktamar 48 ini terjadi sedikit perubahan pada susunan majelis, lembaga, dan tambah lagi sekarang istilah biru. Apa saja itu dan bagaimana pengertiannya? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah majelis. Ya. Unsur pembantu pimpinan itu merupakan bidang atau bagian yang melaksanakan program-program, menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Itu ada pada pasal 20 Anggaran Dasar. Dan kemudian diperjelas lagi sesuai dengan anggaran rumah tangga atau ART pasal 19, majelis itu bertugas menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan pokok di bidang tertentu. Pada majelis kepengurusan atau kepemimpinan Muhammadiyah Pusat itu terdapat 13 majelis. Sementara di Jawa Tengah hanya ada 12. Apa saja majelis apa yang tidak ada di Jawa Tengah? Ada di pusat tetapi tidak ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, nanti kita bahas. Kemudian berikutnya lembaga. Sesuai dengan anggaran dasar Muhammadiyah masih pada pasal 20. Yakni lembaga melaksanakan program dan kegiatan pendukung bersifat khusus. Kemudian pada ART anggaran rumah tangga pasal 19, lembaga dibentuk pusat, PWM dan PDM bisa membentuk lembaga. Kemudian pada periode Muktamar 48 ini ada tambahan satu lagi unsur namanya biru. Nah, mengenai biru, majelis, lembaga dan unsur, biru di Jawa Tengah itu ada 1, sementara di tingkat pusat ada 3. Kita bahas satu persatu mulai dari majelis. Seperti tadi saya katakan bahwa majelis itu di tingkat pusat ada 13, sementara di tingkat Jawa Tengah, di PWM Jawa Tengah ada 12. Apa saja? Yang pertama adalah majelis tarjih dan tajdid. Tarjih dan tajdid. Majelis ini mengkaji tentang hukum-hukum dalam agama Islam dan kemudian tajdid, melakukan pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan. Kemudian berikutnya adalah majelis tabligh. Tabligh berarti menyampaikan, maka kemudian majelis ini majelis yang mengurusi masalah dakwah. Kemudian yang ketiga, di tingkat pusat ada namanya majelis pendidikan tinggi Litbang. Namun di tingkat PWM tidak ada majelis pendidikan tinggi dan Litbang. Litbang merupakan penelitian dan pengembangan. Jika ada perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu yang menangani langsung dari Majelis Dikti PP, karena Jawa Tengah atau tingkat wilayah tidak ada. Kemudian yang keempat adalah Majelis Dikdasmen PNF. Majelis Dikdasmen PNF artinya pendidikan dasar menengah dan PNF pendidikan non formal. Pada periode 47 tidak ada istilah PNF-nya. Sementara sekarang pengembangan Muhammadiyah Dikdasmen ini juga ada pendidikan non-formalnya. Yang kelima adalah Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPK SDI. Kalau dulu ya namanya MPK yang periode 47. Sekarang periode 48 ditambahi dengan sumber daya insani. Maka menjadi pendidikan kader sumber daya insani. Ini yang menggodok dan melaksanakan pengkaderan atau kaderisasi di persyarikatan. Yang keenam, Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau MPKU. Majelis ini yang mengurusi masalah kesehatan di Muhammadiyah. Contoh realnya adalah mendirikan atau mengelola
menyelenggarakan rumah sakit Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu core dari program Muhammadiyah. Berikutnya yang ketujuh, Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau MPKS. Sebelumnya MPKS ini bernama Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Pada kali ini, pada periode 48 berganti atau ditambahi nomenklaturnya menjadi MPKS. Majelis ini salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan atau mengelola panti-panti asuhan Muhammadiyah. Ya. Berikutnya, Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Ini majelis yang ke-8. Pada periode sebelumnya, nomenklaturnya berbunyi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau MEK. Tetapi periode 48 ini berubah nama menjadi Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Nah, untuk yang ke-9, majelis ke-9 adalah Majelis Pendayagunaan Wakaf. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Muhammadiyah, semua harta benda aset itu adalah miliknya Muhammadiyah. Tidak ada milik perorangan. Nah, maka ketika ada wakaf dari perorangan, masuknya adalah pada Muhammadiyah. Banyak terjadi juga di lapangan bahwa sertifikatnya, misalnya ada tanah sertifikatnya masih terjadi atas nama personal. Maka kemudian inilah Majelis Pendayagunaan Wakaf atau MPW inilah yang mengurusnya. Majelis yang ke-10 adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Ya. Ini berarti majelis yang ngurusi community development, ya. Tentang bagaimana harus masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di Muhammadiyah ini dan juga di umum diberdayakan. Misalnya mengelola masalah petani Muhammadiyah, komunitas yang lainnya, ya, melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana komunitas atau masyarakat ini bisa diberdayagunakan, ya, sehingga kemudian kualitas masyarakat, kualitas manusianya menjadi meningkat. 11. Majelis Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, atau kita sering menyebutnya MHH. Ya. Majelis Hukum dan HAM ini berbeda dengan lembaga bantuan hukum. Kalau Majelis Hukum dan HAM ini secara teori, mengkaji secara teori, melakukan langkah-langkah teoritis, ya. Namun kalau nanti pada bantuan hukumnya, nanti pada LBH. Kalau ini MHH ini berbicara tentang hukum dan HAM secara teori, tapi juga dilaksanakan, implementasinya ada, tapi bukan bersifat bantuan hukum. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hukum dan HAM, itu masuk pada bidang kerjanya MHH ini. Kemudian yang ke-12 adalah MLH atau Majelis Lingkungan Hidup. Majelis Lingkungan Hidup ini bagaimana Muhammadiyah itu go green. Bagaimana Muhammadiyah menciptakan inovasi-inovasi yang ramah pada bumi, save the earth. Ya. Bagaimana Muhammadiyah berinovasi menciptakan sesuatu yang kemudian bersifat untuk penyelamatan bumi, tidak merusak bumi, misalnya recycle, reuse, and reduce itu. Dan Jawa Tengah juga punya terobosan-terobosan di bidang lingkungan hidup ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI. Majelis ini yang mengurusi masalah kepustakaan, ya, tentang perbukuan dan juga pemberitaan. Majelis inilah yang kemudian, ya, menjadi muka yang membuat muka perwajahan, citra dari Muhammadiyah secara digital. Ya. Misalnya pada berita-berita, kanal berita online, pada YouTube-nya, pada medsosnya, ini semua dikelola oleh MPI. Jadi bagaimana wajah Muhammadiyah sangat tergantung pada MPI ini, kinerjanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah lembaga. Ya. Tadi
majelis ada 13 dan Jawa Tengah, PWM Jawa Tengah punya 12. Sekarang lembaga. Lembaga itu di Muhammadiyah tingkat pusat ada 15 lembaga. Namun di Jawa Tengah ada 14. Apa yang nggak ada? Ya, dan apa saja 15 lembaga itu kita satu-satu. Oke, yang pertama adalah lembaga pengembangan cabang dan ranting. Ya, kita terus mengembangkan cabang dan rantingnya. Bagaimana memberdayakan, bagaimana mendayagunakan cabang dan ranting. Cabang dan ranting ini kalau seringkali kita mengatakan jamaah dan jam'iyah. Ya. Jam'iyahnya, lembaganya bertambah, sementara seringkali jam'iyahnya tetap. Ini yang harus kita genjot. Ini harus kita tingkatkan. Bagaimana jam'iyahnya atau warga Muhammadiyah itu supaya terus bertambah dan meningkat pesat. Ya. Kemudian pembuktiannya adalah dengan cara KTA-nisasi. Pembuatan KTA Muhammadiyah atau sering orang menyebutnya NBM, nomor baku Muhammadiyah. Lembaga yang kedua adalah Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, LPPK. Lembaga ini yang melakukan audit pada keuangan organisasi. AUM misalnya, ya, amal usaha Muhammadiyah baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan lainnya, itu yang mengaudit adalah LPPK. Kenapa? Karena Muhammadiyah orang-orangnya ikhlas, maka harus betul-betul transparan dan good governance, tata kelola keuangan yang bagus. Berikutnya, Lembaga Resiliensi Bencana, LRB. Kalau dulu pada periode Muktamar 47 disebut dengan LPB, Lembaga Penanganan Bencana. Kalau sekarang menjadi Lembaga Resiliensi Bencana, Ketahanan. Gitu. LRB ini kemudian pada prakteknya sering membuat MDMC, ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pusat Penanganan Bencana Muhammadiyah. MDMC ini yang banyak turun ke bawah ke lapangan, di mana ada masalah alam, bencana dan sebagainya, maka disitulah MDMC atau Muhammadiyah ada, tampil. Meskipun seringkali, ya, ini yang kemudian secara siar tadi, kita perlu untuk membuat baliho besar bahwa Muhammadiyah turun di situ. Ada bencana longsor, Muhammadiyah turun, tapi orangnya dan seragamnya itu ada. Mobil ambulan, mobil bencana ada, tapi orang tidak mengetahuinya karena tidak ada terpampang spanduk ataupun baliho. Begitu. Mungkin ke depan supaya lebih siar lagi kita wujudkan. Itu LPB Jawa Tengah atau sekarang menjadi LRB Jawa Tengah itu sudah turun kemana-mana. Ya. Berikutnya, lembaga yang keempat adalah Lazis, Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah. Nah, kalau di Muhammadiyah, Lazisnya disebut dengan Lazismu. Kalau pemerintahan, biasanya kalau membuat namanya BAS, Badan Amil Zakat. Tapi kalau di Muhammadiyah menggunakan lembaga atau Lazis. Kalau di Ikhwanuna, saudara kita, ada namanya Lazisnu. Sementara kalau di kita Muhammadiyah, Lazismu. Dan alhamdulillahnya, Lazismu Jawa Tengah kemarin baru saja memborong piala menjadi Lazismu yang terbaik tingkat nasional. Ada beberapa penghargaan yang didapat, alhamdulillahnya. Ya. Dan Lazismu ini orang-orang berzakat, berinfak, bersedekah melalui Lazismu ini, dan pentasyarufannya itu sangat modern dan transparan serta akuntabel. Kemudian berikutnya adalah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Lembaga ini yang biasanya bergelut dengan tentang dunia politik, dunia kebijakan publik atau public policy. Ya, boleh dikata bahwa disinilah laboratorium politik Muhammadiyah. Biasanya diisi oleh para akademisi di bidang politik dan juga pelaku atau praktisi politik atau politisi Muhammadiyah. Berikutnya, lembaga yang keenam adalah Lembaga Seni Budaya. Nah,
Orang sering mengatakan bahwa Muhammadiyah kurang atau kering secara kebudayaan. Padahal sebenarnya di Muhammadiyah itu ada lembaga seni budaya. Maka periode ke-48 ini, Muktamar 48 ini, kita akan kuatkan. Muhammadiyah akan banyak menguatkan kerja-kerja di bidang seni budaya. Karena kebudayaan itu harus tumbuh. Dan kebudayaan jangan sampai kita banyak terpengaruh kebudayaan yang maksiat, tapi kebudayaan yang islami. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini baru, Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional LHKI. Nah, ini Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional. Jadi kita tahu bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya di Indonesia. Banyak Muhammadiyah cabang-cabang istimewa yang ada di luar negeri. Sudah banyak sekali. Misalnya di PCIM India ada, PCIM Australia ada, PCIM Malaysia ada, di mana-mana. Bahkan di Malaysia di beberapa tempat juga sudah membuat sekolah-sekolah, bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah di luar negeri. Nah, itulah kemudian kenapa Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional ini menjadi kuat. Bahkan Muhammadiyah LHKI ini juga dengan Palestina itu banyak berhubungan. Kenapa? Karena kita Muhammadiyah Indonesia banyak membantu masalah di Palestina. Demikian. Berikutnya, Lembaga Pengembangan Pesantren. Nah, kita seringkali berpikir bahwa kalau berpikir tentang pesantren itu dari Ikhwanuna, Nahdlatul Ulama. Tapi sebenarnya Muhammadiyah juga konsen dengan pesantren. LPP yang mengurusinya atau Lembaga Pengembangan Pesantren. Ada sekitar 180-an pesantren yang dimiliki oleh Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tapi kurang terekspos. Makanya tugas dari LPP inilah kemudian bagaimana mengembangkan pesantren-pesantren Muhammadiyah sehingga dunia pesantren juga menjadi domain Muhammadiyah. Atau seringkali juga Muhammadiyah menggunakan istilah MBS, Muhammadiyah Boarding School. Di situ ada pesantrennya. Gitu. Tapi pesantren secara sendiri Muhammadiyah juga banyak memiliki. Misalnya salah satunya adalah Sobron di Solo. Begitu. Berikutnya adalah Lembaga Pembinaan dan Kemitraan Strategis. Yang ke-9. Yang ke-10, Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini adalah lembaga baru di Muhammadiyah. Ya, seringkali kita menyebutnya dengan LPUMKM. Bagaimana pengusaha kecil, wirausahawan kecil dan menengah itu ditampung di Muhammadiyah dan diurusi dan diberdayakan. Bagaimana membesarkan mereka. Ya. Itu namanya LPUMKM. Yang ke-11, Lembaga Pengembangan Olahraga. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa di Jawa Tengah itu ada 14 lembaga, sementara di pusat ada 15 lembaga. Perbedaannya adalah kalau di pimpinan pusat, Lembaga Seni Budaya dan Lembaga Pengembangan Olahraga itu dipisah. Ya, LSB dan LPO. Tetapi kalau di Jawa Tengah, dua lembaga ini digabungkan menjadi satu, menjadi LSBO, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Demikian digabungkan. Tapi kalau di pusat berkembang. Berikutnya, Lembaga Dakwah Komunitas. Banyak komunitas-komunitas yang kemudian perlu kita dakwahi. Contoh kecil sederhana misalnya kalau di Semarang itu ada komunitas waria, misalnya, ada namanya Perwaris, Persatuan Waria Semarang. Itu juga Muhammadiyah banyak mendampingi mereka untuk berdakwah pada mereka, sehingga diharapkan mereka bisa menjadi binaan dan kemudian tidak melupakan agama Islamnya. Kemudian komunitas-komunitas yang lain, komunitas misalnya komunitas pemuda, pecinta hobi tertentu. Nah, di situ Muhammadiyah juga hadir dan memberikan pendampingan untuk melakukan dakwahnya. Yang ke-13, Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban. Di Thailand, itu di sana ada cucu Kiai Ahmad Dahlan yang sekarang tinggal di Thailand, dan di sana
memiliki lembaga kajian halal. Jadi sertifikasi halal misalnya kalau di Indonesia. Nah, itu di Thailand itu justru orang Indonesia yang memiliki, dan beliau adalah cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kemudian sekarang sertifikasi halal perlu juga Muhammadiyah untuk melakukannya. Gitu. Lembaga pembinaan haji dan umroh. Kalau ini sudah banyak yang tahu bahwa umroh dan haji itu adalah haji terutama adalah salah satu rukun Islam, dan kemudian bagaimana Muhammadiyah mendampingi mendampingi jamaah untuk melaksanakan haji yang benar sesuai dengan putusan Majelis Tarjih. Kemudian umroh juga, biro umroh di Muhammadiyah. Kenapa? Karena ini adalah urusan ibadah, maka Muhammadiyah mendampingi. Gitu. Dan serta yang terakhir, lembaga terakhir yang ke-15 adalah lembaga bantuan hukum dan advokasi publik, atau disebut dengan dulu namanya hanya LBH, lembaga bantuan hukum. Sekarang ditambah dengan nomenklaturnya advokasi publik. Kalau ada masalah-masalah dengan Muhammadiyah, ya misalnya guru Muhammadiyah, ya, atau misalnya rumah sakit Muhammadiyah, atau di panti atau personal Muhammadiyah, kalau membutuhkan bantuan hukum, maka silahkan berhubungan atau menghubungi LBH Muhammadiyah. Majelis, lembaga, dan yang terakhir adalah biro. Di tingkat PP pusat ada 3 biro di Muhammadiyah. Pertama adalah Biro Pengembangan Organisasi, Biro Pengelolaan Keuangan, dan Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum. Namun di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jawa Tengah itu hanya ada 1 biro, yakni Biro Pengembangan Organisasi. Itu yang mendampingi bagaimana supaya UPP itu bisa untuk melaksanakan KPI, istilah sekarang, Key Performance Indicator, melaksanakan program-program dan membuat laporan-laporannya. Itu yang mendampingi adalah dari Biro Organisasi atau Biro Pengembangan Organisasi ini. Demikian materi tentang UPP di Muhammadiyah, majelis, lembaga, dan biro. Kemudian berikutnya nanti kita akan berbicara tentang ORTOM atau organisasi otonom di Muhammadiyah apa saja. Namun jangan lupa, tugas kalian anak-anak adalah mencari informasi siapakah ketua atau pimpinan dari masing-masing UPP itu. Yang pertama, cari informasi tentang pimpinan pleno Muhammadiyah, 13 orang PWM Jawa Tengah. Siapa saja, tulis. Terus kemudian yang berikutnya adalah UPP-nya. Cari informasi tentang siapa ketua dan sekretaris UPP. Misalnya 1, Majelis Dikdasmen PNF, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Majelis Lingkungan Hidup, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Ya, terus kemudian nanti kalian tugas kelompok yang pertama dibuat dari 5 kelompok kalian. Silahkan pilih 5 kelompok. Itu untuk majelis itu ada 2 kelompok yang ngurusi. Majelis ada 13, maka majelis 1 sampai dengan majelis 7 itu kelompok 1, kelompok 2 majelis 8 sampai dengan majelis yang ke-13. Kalau di Jawa Tengah hanya ada 12, berarti ya majelis 1 sampai 6 itu kelompok 1, majelis 7 sampai 12 kelompok 2. Kemudian untuk lembaga ada 15, di Jawa Tengah ada 14, ya. Maka kemudian 1 sampai 7 itu kelompok 3, 8 sampai dengan 14 kelompok 4, dan kelompok 5-nya adalah membahas biro yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Oke, demikian materi kita tentang unsur pembantu pimpinan atau tentang majelis, lembaga, dan biro yang ada di Muhammadiyah tingkat pusat
dan kemudian nanti tugasnya adalah mencari tentang pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.